Hai guys, welcome to my vlog. Jam 8.47. Jadi, aku itu udah merantau selama 7 tahun. Ini ketiga kalinya aku pulang. Sebelum-sebelumnya kan karena COVID, aku nggak pulang itu sekitar 2 tahun. Kemudian aku sempat mengambil kuliah, jadi aku juga nggak pulang. Tahun lalu aku pulang dan tahun ini aku akan pulang lagi. Sekarang aku udah ada di Jakarta dan saat ini kami lagi perjalanan sampai ke bandara. Seperti yang kalian lihat, kondisi jalan itu sebenarnya udah rada sepi. Kayaknya orang-orang juga udah pada mulai liburan, apalagi kan dari pemerintah itu ada peraturan WFA kan untuk beberapa instansi gitu. Jadi udah bisa dipastiin sih perjalanan sampai ke sana tuh bakalan lancar. Oke, dan aku sekarang udah sampai di bandara, di kawasan bandaranya. Lihat deh, aku pas pertama kali nyampe itu masih kayak ngerasa bandaranya sepi ya gitu. Ini aku udah selesai check-in dan menaruh bagasi. Aku rencananya mau cari makanan dulu. Lihat deh, sepi banget kan bandaranya. Ini aku lagi bikin video ala-ala gitu sih. Ini aku ada di Terminal 1 karena sekarang yang untuk domestik itu ada di Terminal 1. Lanjut. Kalau di bandara itu ada Periplus loh, kalian bisa beli buku di sini. Misalnya kan kita mau flight, terus kayak kita pengen baca sesuatu, misalnya kita nggak bekal buku, kita bisa belanja di sana. Jadi nggak oleh-oleh lagi? No. Ini kalau saya habis beli sekarang, harusnya masih sempat sih di Gojek itu. Pasti ada. Ada di mana-mana kan? Iya, pesan Gojek aja. Sebentar lagi aku akan masuk ke dalam pesawat karena udah dipanggil. Dan ini aku udah ada di dalam pesawatnya. Aku naik Citylink guys, nyaman banget sebenarnya. Dan syukurnya puji Tuhan hari ini cuacanya itu bagus banget. Cuma aku kayaknya punya ide buat kalian, punya saran buat kalian. Kalau misalnya naik pesawat, kalian pakai kacamatanya itu harus yang anti radiasi. Jadi pas ngelihat keluar itu mata kalian itu nggak perih gitu. Ini aku bawa makanan, aku dibekelin. Dan kalian tahu nggak fun fact, kalau misalnya kita lagi di pesawat itu makanan itu jadi tidak terlalu enak loh, karena indera perasa kita itu berkurang atau menurun kemampuannya kalau kita sedang terbang. Ini aku sedang di atas dan ini tuh sebenarnya udah di Medan ya. Jadi sebentar lagi pesawatnya akan landing. Kalian takut gak guys naik pesawat? Kalau aku sih nggak takut ya, soalnya udah terbiasa. Long story short, aku udah di kapal karena aku nggak sempat ngerekam-rekam guys. Soalnya aku fokus supaya aku dapet travel yang bisa nganter aku sampai ke Ajibata. Dan ini aku sudah di kapal. Dan selanjutnya ini aku udah di kendaraan umum untuk aku bisa pulang. Day 2 guys, day 1 nya aku nggak ngerekam sama sekali. Aku ngelakuin hal-hal yang random. Yang pasti ya makan mie balap ala-ala Medan gitu. Terus aku juga udah pergi panen durian sama adik aku. Ini durian kami yang dijual di pinggir jalan dan sekarang udah tutup toko. Ini udah sekitar jam 7 malam. Dan fun fact-nya itu
durian ini bakal ditinggal loh guys. Ya karena nggak akan ada yang nyuri juga. Tempat kami tuh ya aman lah untuk meninggalkan barang-barang jualan gini malam hari. Jadi kami unjuk bangkit jaya dan bersinar indah. Tadi katanya punya kerajaan di bumi sampai surga. Sekarang habis makanan. Tahu juga lapar ya. Dan tidak tahu habis tahunya cuma makanan. Aku lagi ikutan Natal guys. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar. Oke, ini udah next day lagi ya. Bapak aku lagi mempersiapkan makanan. Namanya itu manuk naniatur, dan itu akan diberikan kepada anak-anaknya yang pulang dari perantauan sebagai tanda bahwa orang tua kita itu mendoakan kita, terus mengharapkan segala yang baik terjadi pada kita di perantauan. Dan ini kami sedang mempersiapkan, lebih tepatnya bapakku sih ya, karena aku sama sekali hanya ngerekam-rekam doang. Biasanya bapakku itu nggak minta dibantu, dia akan nyiapin sendiri semuanya. Nanti akan dibuat sebanyak 3, karena kami yang pulang itu ada 3 orang. Kebetulan salah satu saudaraku itu nggak pulang kampung, jadi hanya dibuat 3 untuk kali ini. BTW biasanya itu kami pakai ayam yang kami pelihara sendiri. Cuman kali ini katanya ayamnya pada mati, jadi beli ayam deh jadinya. Biasanya itu di meja ini tuh ya banyak banget telur ayam kampung. Tapi karena lagi nggak ada ayam kami, jadinya kosong deh. Ini bapakku lagi mencampur mengaduk-aduk segala macem ya. Ini nanti bakal disusun rapi, jadi namanya itu manuk naniatur. Nanti bakal dikasih buat kami satu-satu orang. Dan itu enak banget loh guys. Aku sering banget waktu kecil makan ini, karena bapakku juga dulu suka bikin kayak gini sih, kayak manuk-manuk naniatur gitu. Cuman kayak dalam event-event tertentu sih. Kalau yang aku ingat dulu eventnya itu misalnya Malua, atau misalnya naik CD. Malua sama naik CD sama. Ini persiapannya lumayan lama ya guys. Bayangin video ini tuh aku cepetin sampai kalau nggak salah 10 kali. Soalnya videonya lumayan lama, karena 3 ayam itu dimasaknya bareng. Jadi karena kami ada 3 ayam itu bakal dipisah-pisah lagi. Jadi harus hati-hati milihnya biar semua orang kebagian gitu. Nah ini udah beres 1, kemudian akan disusun lagi untuk yang kedua. Beres lagi, nanti disusun lagi untuk yang ketiga. Ini ada video durian kami guys. Hahaha. Random banget. Ini udah hampir beres. Nanti bakal di atasnya itu ditaro bunga. Tuh kan. Ini tuh yang di dalam daun ini namanya sirap PG kalau di sana. Sira itu garam, PG itu jahe. Jadi daging ayam yang dicampur sama garam sama jahe. Nanti di ujungnya tuh bakal dikasih bunga-bunga gitu. Kalau kata adik aku sih enak ya. Kalau aku sih nggak suka makan bunganya. Biasanya bunganya bakal aku kasih ke orang tuaku. Soalnya nggak enak. Bukan nggak enak ya, sorry. Gimana ya? Ya aku nggak suka aja sih. Nah ini udah acaranya guys.
Ini tuh orang tua aku kayak ngasih gitu. Semua aku dirayakan. Kayak gitu kali ya. Jadi ini tuh kayak sambil dikasih, sambil didoakan gitu. Ini giliran aku. Ibaga salas na roha. So diba tungod diba tama. Nakalas na roha di ko tuturo ka pasariam mo. Tuturo ka prakarijuan mo. Daw nakasaragam nakasunggo-sunggo na roha. Tuburok ko. Asa tungtong. Di bata na madongani. Do na mamasok-masok ka ulam mo. So batungod di ba tama. Aka persaudian. Ang kiyat ujulan na riyon. Nagtubo daw ka ngulungulu. Di ba tungod di bata. Daw sa isa pamatang mo. Daw sa luho nakaragan ng pangabati. Tuho buru. Di ba tungod di bata kasurukan ito dito wakatik kinalahuro. Nasiruan di bata na masuma-suma sa luho. Oke, saatnya makan guys. Nah, karena tadi udah disampaikan makanannya ke masing-masing anaknya, jadi kita akan makan. Aku aja yang sibuk main handphone ya kan. Hahaha. Karena aku emang udah dari awal kayak dari pas pulang dari Bandung itu udah berencana bakalan ngerekam-rekam gitu sih. Pak, gimana Pak? Ada tuh. Iya. Iya. Semuanya mah. Nah, yang mau jadi motor na tayo. Kalau adik-adikku sih suka ya makan bunganya ya. Kalau aku sih nggak mau. Bunganya tuh kayak licin gitu. Aku nggak suka teksturnya. Ini kami makan bersama guys. Ya yang kayak gini-gini waktu aku kecil sering banget. Kayak aku sedari kecil selalu makan bareng sama orang tuaku. Tapi kan sekarang udah jarang ya. Tapi kan ya udah direkam aja. Walaupun udah jarang juga. Sekali aja pas pulang kampung. Ini kita makan banyak banget guys. Malah kalau kata bapakku itu ya, yang disediakan itu harus habis. Ya jujur aku gak bisa habis lah. Ya walaupun badanku gendut gini ya, tetap aja aku gak bisa habis banyak. Tapi kalau ditanya enak ya enak sih. Ini aku lagi makan mie goreng. Ini aku pergi makan mie goreng ke Tomok. Ya tahu kan mie goreng apa? Udah tahu lah ya. Mie goreng babi. Lanjut beli martabak terang bulan, karena di Bandung gak ada terang bulan. Kangen juga ini pas di Medan enak banget. Jadi pas kemarin pulang sekalian ngerasain sama kayak yang di Medan. Ini aku gak tahu lagi udah hari keberapa ini. Ini beneran keluarga aku dari kisaran datang. Terus kita kayak masak-masak. Terus ini aku lagi belanja ke pasar. Ini pasar tradisional yang ada di kampung aku di Samosir. Udah modern kan? Sebenarnya nggak ketinggalan loh. Sama-sama aja sama di kota. Kalau pasarnya mah. Habis dari pasar langsung motongin daging. Seperti biasa ya, aku cuma ngeliat doang karena aku nggak bisa. Dan ini adalah masakan bapak aku guys. Enak banget. Ini aku memutuskan pergi untuk solo trip. Lebih tepatnya sih aku pergi mau belanja dan jalan-jalan. Aku pergi sendirian ke Tomok. Ini jembatan pelabuhan penyeberangan. Terus aku juga beli tas, tapi tasnya aku lupa videokan. BTW Strava aku hidup loh guys, dan aku udah jalan 2 km. Dan aku memutuskan untuk lanjut jalan kaki pulang. Aku mau jalan sejauh 10 km. Dan lucu banget. Tadi sebenarnya teman aku ada yang lewat naik motor. Tapi karena aku pakai masker kayaknya dia nggak kenal sama aku, dan aku pun nggak nyapa dia karena dia naik motor kenceng banget. Ini aku lagi jalan
sambil menikmati view perbukitan yang ada di sampingku. Perbukitan yang mungkin sebentar lagi nggak akan bisa kelihatan lagi karena di sepanjang jalan ini mungkin bakalan banyak orang bangun rumah. Jadi guys, dulu waktu aku masih SD SMP di sini tuh benar-benar gak ada apa-apa, gak ada rumah, benar-benar di situ hanya sawah. Tapi sekarang tuh kayak aku lihat udah mulai banyak rumah-rumah penduduk. Jadi mungkin di masa yang akan datang tempat ini gak akan kayak gini lagi viewnya. Kayak ya udah, at least aku udah punya memori yang aku bisa simpan, makanya aku videoin. Kayak at least suatu saat aku pulang lagi, pasti view tempat ini udah berubah. Nggak sekosong ini lagi. Atas di gagasan Asatama sudah selesai 1 juta 870.000, siap 1 juta 27.000. Aku lagi ibadah akhir tahun dan habis pulang dari gereja, kami langsung ibadah keluarga. Lihat muka aku guys, mukaku beneran muka baru bangun tidur. Di batado adong jaminan las neroha do dame di bata di bagasa Yesus Kristus. Oh Tuhan Yesus Rajaki mana lusuk pipinya? Wow, masakan Daniel udah habis. Ini aku lagi persiapan pulang. Doa dulu, doa bareng keluarga sebelum pulang naik pesawat balik ke perantauan guys. Dan ini kami udah di kendaraan umum, mau naik kapal untuk menyeberang ke Ajibata. Balik ke perantauan itu rasanya mixed feeling guys, soalnya udah kayak oh my god, semua masa lalu tuh keulang, keinget, taunya harus balik ke perantauan. But it's okay karena kita udah ibadah ya sepanjang tahun, jadi kayak diingetin gitu. Ya udah nggak apa-apa, kehidupannya emang kayak gitu, akan mengalir, akan naik, akan turun, tapi nggak apa-apa karena Tuhan selalu ada guys. Don't you ever forget that. Ini aku udah di Kuala Namu BTW guys. Aku nggak ngambil banyak video sih tadi. Ini aku udah nyampe. Bentar lagi aku akan boarding. Di sini aku sendirian ya, nggak ada temen. Soalnya emang nggak ada yang nganterin sampai Kuala Namu. Jauh banget soalnya dan ngerepotin juga kan. Jadi sendiri aja. Ini banyak banget orang yang mau pulang, aku nggak nyangka padahal ini baru tanggal 2. Bandaranya lumayan rame ya dibandingkan yang pertama kali aku shoot video. Ini udah rame banget sih. Ini ada delay guys, jadi dikasih makanan. Ini aku beli sendiri dari Indomaret, kenang-kenangan jajanan masa kecil buat dibawa ke Bandung. Aku juga jajan guys, soalnya pesawat aku delay. Daripada aku marah-marah, mending aku makan. Ya enggak sih guys? Oke, aku akan naik ke pesawat.
Dan syukur, puji Tuhan, semuanya lancar, perjalanan lancar walaupun ada delay, tapi semuanya berlangsung dengan baik. Puji Tuhan, aku sampai di perantauan dalam keadaan selamat. Aku landingnya itu sekitar jam 10 malam dan aku harus ngambil bagasi dulu. Habis itu aku bakalan langsung balik ke Bandung pakai travel. Sekian vlog perjalanan aku pulang kampung ya. I hope you like it. If you like it, please subscribe me and give me some likes. Thank you. Bye bye.